sang pujangga dan penyair terhebat yang pernah hidup di dunia, yang karyanya dikagumi dan digemari seluruh dunia, tidak hanya pada masanya tapi sampai sekarang. Ia adalah Khalil Gibran. Syair dari dirinya sangat indah. Terlahir dengan nama lengkap Gubran Khalil Gubran, lahir pada tanggal 6 Januari tahun 1883 dalam keluarga miskin di Bisari, sebuah kota kecil di Lebanon Utara, tidak jauh dari hutan Kedar. Dan bagi lidah non-Arab, nama Gubran sulit diucapkan, maka ejaan namanya berubah menjadi Khalil Gibran. Ayahnya bernama Khalil Gibran Saad Joseph. Sesuai dengan adat Lebanon waktu itu, nama Gibran diadopsi sesuai dengan nama kakeknya dari garis keturunan ayahnya. Jadi nama Gibran sesuai dengan nama ayahnya dan ibunya, Kamila Rahmi Putri, anak dari seorang pemuka agama yang menikah 2 kali sebelum menikah dengan ayah Gibran. Gibran dan keluarganya ini penganut Kristen Maronit yang bernaung di bawah gereja Katolik Roma. Dengan kebutuhan ekonomi yang serba berkekurangan, Gibran tetap bersekolah. Ia banyak belajar bahasa Arab dan bahasa Syria dari ibunya sendiri. Jadi otomatis ibunya merupakan guru pertama bagi dirinya. Bahkan ibunya mensupport serta mendorongnya untuk mengembangkan kemampuan seni lukis serta kemampuan dalam berimajinasi. Dan kebanyakan karya-karya Gibran banyak yang terinspirasi dari sosok ibunya. Singkat cerita, pada tahun 1894, keluarga Gibran berimigrasi ke Amerika Serikat atas inisiatif saudara tirinya yaitu Peter. Dan saat itu Gibran masih berumur 10 tahun. Dengan harapan keadaan ekonomi mereka akan lebih baik dari sebelumnya saat mereka pindah ke Amerika Serikat, dan mereka pun tinggal di Boston. Bakat dari sastra Gibran mulai terlihat saat ia bersekolah di Boston. Ia selalu memperoleh nilai tertinggi dari siswa lainnya. Gibran pun bersekolah selama 2 tahun. Setelah berhasil lulus, ia kembali ke Lebanon agar bisa lebih mendalami bahasa aslinya dan mengenal banyak sastrawan terdahulu Arab. Dan ia pun kembali bersekolah di Madrasah Al-Hikmah yang kini terletak di Asarifiyet, Beirut, dan di sekolah tersebut ia pun berhasil lulus. Kemudian pada umur 18 tahun, Gibran memutuskan pergi ke Paris. Di sanalah ia mulai tertarik dan memasuki Akademi Seni Rupa. Dan ia belajar kurang lebih 3 tahun di bawah bimbingan pematung Auguste Rodin. Di Paris inilah ia mulai menuliskan sebuah buku dengan judul Spirit Rebellious yang sangat terkenal akan kritikannya kepada para pejabat tinggi yang korup dan pengurus keagamaan yang dianggapnya melenceng. Bahkan karena karangan buku dan tulisan-tulisan yang dianggap kontroversial itu membuat ia dikucilkan dari pihak gereja. Bahkan mereka membakar karya-karyanya yang dianggap kontroversial. Gibran kemudian kembali ke Boston karena ibunya sakit. Namun akhirnya ibunya meninggal tahun 1903. Adiknya juga meninggal karena TBC dan juga kakaknya yang membiayai seluruh kebutuhan pendidikannya pun meninggal. Pukulan telak bagi Gibran. Ia sangat kehilangan orang-orang tersayang dan hal itu sangat membekas dalam jiwa Gibran yang kemudian dia mengekspresikannya melalui karya-karyanya. Karangan buku Gibran yang seketika itu membuat ia terkenal banyak orang adalah The Prophet. Buku itu laris dijual dan seketika populer pada tahun 1930-an. Sekitar tahun 1912, Gibran menetap di New York, di mana Gibran menjadi warga tersebut sampai akhir hayatnya. Gibran meninggal pada tanggal 10 April tahun 1931 pada umur 48 tahun karena menderita TBC, seperti yang dialami oleh saudaranya. Jenazah Gibran kemudian dimakamkan pada tanggal 21 Agustus tahun 1931 di Marsirkis yang sekarang menjadi Museum Gibran.